Selamat siang Bapak Ibu semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas 71 ini. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu, untuk memulai acara ini marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, izinkan saya ada pantun seperti itu. Andai cinta seluas samudera, jangan biarkan hati dilema. Mari kita membuka mata untuk memulai belajar bersama. Apa beda? Itu perlu. Baik Bapak Ibu, untuk pengitasan materi ini yaitu tentang komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah dan PNM seperti itu. Mungkin bisa langsung. Kemudian Bapak Ibu mungkin belum mengerti apa itu sih sebenarnya komunitas belajar. Mari kita sama-sama belajar. Itu adalah sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kemudian nyanyi lagi ya Bapak Ibu, karena di kurikulum merdeka ini banyak nyanyi begitu. Mau Bapak Ibu? Ya Pak, boleh Pak? Ayo sama-sama. Belajar yuk belajar, belajar selamanya. Giat belajar membuat kita sadar. Giat belajar membuat kita sadar. Ingat sosok tulodo, iman yang bangun karsa. Tutpuri handayani, itulah pedomannya. Tutpuri handayani, itulah pedomannya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa teori mungkin yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu fokusnya pembelajaran murid itu yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif serta berorientasi pada data hasil belajar murid. Nah, ketiga fokus ini itu yang harus jalan dalam komunitas belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi, dan yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk fokus pada pembelajaran murid, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir gitu. Kemudian yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Nah, di kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan lebih optimalnya jika GTK berkolaborasi tentunya. Kemudian saling menciptakan suasana belajar bersama di dalamnya dan rasa saling tergantung satu sama lain, serta sadar bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid itu merupakan tanggung jawab bagi semua GTK. Kemudian menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid dan bertanggung jawab pada seluruh murid di satuan pendidikan. Nah, ini yang orientasi pada hasil belajar murid Bapak Ibu. Yang pertama refleksi awal, perencanaan, implementasi, baru evaluasi. Seperti itu siklusnya. Nah, kemudian untuk komunitas dalam belajar seperti ini Bapak Ibu, terdiri atas guru mapel, guru kelas, kemudian bisa juga lintas mapel, tenaga pendidikan maupun guru bersama tenaga pendidikan. Nah, komunitas belajar dalam sekolah pada kegiatan ini berfokus pada komunitas belajar guru mapel, kelas, lintas, ataupun tenaga kependidikan di sekolah seperti itu. Kemudian tahap membangun komunitas belajar Bapak Ibu. Kita langkah-langkahnya yaitu pertama membangun tim kecil, setelah ada data, baru melakukan sosialisasi seperti ini yang kita lakukan. Kemudian kalau bisa memasukkan jam efektif seperti kemarin. Kemudian yang kelima merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Jadi tidak hanya ramah anak, kita juga perlu ramah guru seperti itu Bapak Ibu.
Nah, seperti ini siklusnya Bapak Ibu, mungkin bisa dibaca biar nggak habis waktu seperti itu. Nah, kemudian hal yang dibicarakan pada komunitas belajar dalam sekolah atau kombel, permapel bisa ya Bapak Ibu. Maksudnya strategi ya untuk meningkatkan kompetisi guru. Jadi strategi apa? Mungkin nanti bisa IHT, workshop, pendampingan, monitoring, coaching dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, komunitas belajar antar sekolah ya Bapak Ibu, yaitu sekelompok GTK dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar. Contohnya PKG, MGMP, MGBK, MKKS, komunitas belajar organik dan sebagainya. Kemudian ini elaborasi pada setiap tahap komunitas belajar antar sekolah seperti ini Bapak Ibu. Ada refleksi awal, perencanaan, mungkin nanti bisa juga dibaca yang sudah disampaikan di WA. Implementasi dan evaluasi sama dengan siklus yang dalam sekolah tadi. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, komunitas belajar dari pada platform Merdeka Mengajar. Jadi komunitas belajar dari ini komunitas yang terdata secara virtual yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Seperti ini Bapak Ibu, mungkin nanti kita langsung saja untuk akun ke ini. Tapi nanti ya Pak, selesaikan dulu ini ya Pak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama install di Play Store ya platform Merdeka Mengajar itu dengan akun ID. Ya, rasanya ada beberapa guru yang sudah, ada yang belum. Nanti Pak dicek saja mungkin yang belum. Jadi mungkin dibantu oleh anak atau operator malas itu biar dibantu. Ya maksudnya yang ahli gitu. Ya. Ya nanti dicek siapa guru yang belum. Siapa yang belum ada akun? Sudah ada semua yang aplikasi sudah ada semua. Sudah panggil. Nah ini Bapak Ibu untuk menu pada platform Merdeka Mengajar, mungkin Bapak Ibu bisa buka yang sudah ada akunnya. Ya silakan dibuka. Di menu itu yang pertama ada video inspirasi, yaitu kumpulan video inspiratif yang telah dikurasi. Yang kedua ada pelatihan mandiri itu Bapak Ibu. Jadi ada ini udah 30 topik. Jadi di sanalah Bapak Ibu belajar secara mandiri karena kita kurikulum merdeka jadi dituntut untuk mandiri seperti itu. Tetapi untuk aksi nyatanya nanti kita bisa berkolaborasi